Ini masalah boikot ya. Pertama saya ingin mengatakan begini. Jadi memboikot produk itu atau bantuan itu bukan persoalan baru sebenarnya. Kalau kita baca sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi dengan para sahabat itu juga sering diboikot. Sering. Ya, diboikot. Dalam arti ketika orang-orang Islam itu, para sahabat itu sudah mulai mengenal Islam, ya, banyak orang-orang Quraisy musyrik itu dia tidak mau memberikan barang-barangnya, bahkan menjual barang-barangnya kepada orang-orang yang dinyatakan Islam. Anda datang, saya misalnya penjual, datang kepada saya, wah ini bodoh amat, ini muslim ini, saya tidak mau jual ini, saya tidak mau jual. Padahal saya ini penjual. Dia mau datang ke saya beli apa? Beli air, dia upah beli. Bukan saya tidak mau ambil uangnya, saya tidak mau jual barang saya ini karena dia itu muslim gitu. Itu yang pernah dirasakan oleh Nabi dan para sahabat di awal-awal dakwah Islam di Mekah itu. Banyak orang yang tidak mau memberikan bantuan makanan. Ya, Pak itu Riolo tuh, orang-orang masyarakat Mekah itu kan profesinya banyak dagang gitu. Ya, di Mekah itu ada pasar terkenal sekali itu. Ya, namanya Suq Ukas. Ya, terkenal. Ya, Jakamang kata makana itu rakyat itu Pak bisnis Riolo pada Riolo sebelum Nabi memang ada pasarnya. Ya, mungkin pasar sentral lah barangkali, pusat perbelanjaan lah barangkali kalau sekarang. Itu Suq Ukas. Ya. Jadi Nabi itu pernah diboikot, sahabat itu pernah diboikot. Ya, ada prinsip di dalam Islam itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-mu'amalatu bil mithli. Agiasan al-mu'amalatu bil mithli, memperlakukan dengan sama. Na boikot ko tawe boikotoi, makuar. Na boikot ko tawe boikotoi. Kira-kira apa yang mereka butuhkan dari kita, jangan kasih. Boikot memboikot, al-mu'amalatu bil misli. Nah, sekarang konteksnya bagaimana? Saya sempat tadi melihat ada postingan, ada orang dia bawa beberapa apa itu kardus aqua. Tuh na bocor mana ngeruak gue na pana biawena. Tapi saya perhatikan ada nenek-nenek di situ diambil botolnya. Ya. Jadi saya sempat berpikir, loh, airnya dibuang tapi botolnya tetap diambil. Lucu tuh. Ya. Kalau saya yang begini-begini, artinya begini, kalau memang Anda punya banyak aqua, aja nama biangi, abire bawan ni diinungi, toh, abire bawan ni diinungi. Karena yang menjadi soal kan supaya tidak jadi duit, toh, tidak jadi duit. Artinya kalau dibeli kan berarti jadi duit. Abere bawan nih, lebih megalo aku makoiru. Abere bawan nih, maka daya angka ada swalayanku. Daripada orang tidak mau beli, mubasir juga abere banyan remanan aja nak kembali. Saya kira lebih bagus kalau begitu. Tapi ya tergantung orang ya. Ya. Tapi memang itu negara-negara Arab itu memang ya selama ini salah satu sikapnya yang tegas itu langsung dia melakukan boikot.
atau biasa disebut dengan al-hazrul iktisadi, ya, pemboikotan ekonomi, boikot ekonomi, ya. Dan itu banyak. Coba bayangkan, memang kalau satu negara dia boikot produknya, misalnya si ini, bisa jadi dia gulung tikar gitu. Nah, cuma persoalannya tadi, kita dalam konteks Indonesia misalnya, justru di perusahaan-perusahaan seperti itu yang banyak sebagai tenaga di situ adalah orang-orang kita sendiri, orang-orang Islam sendiri kan. Nah, bagaimana kalau diboikot? Mereka nanti juga mogok kerja, bagaimana nanti dapat gaji? Sehingga itu ada banyak warga negara Perancis yang Muslim itu memohon supaya produk-produk itu jangan diboikot. Ya, kenapa? Karena kalau diboikot, bukan cuma yang ini yang bermasalah, nanti orang-orang Islam juga itu kan bermasalah kan dari sisi ekonomi. Karena kita harus tahu bahwa Perancis itu tidak 100% non Muslim. Iya, banyak di Perancis juga orang-orang Islam. Ya, paling tidak berapa persen dari penduduk Perancis yang Islam. Ya, dan mereka itu juga adalah pribumi asli banyak. Sekalipun juga banyak dari istilahnya negara lain yang tinggal di situ lalu kemudian jadi warga negara setempat. Tapi banyak juga penduduk asli Perancis yang muslimah. Nah, coba dibayangkan kalau diboikot itu, ya kan berarti juga pasti mereka akan terkena imbasnya. Jadi saya kira persoalan seperti ini memang saya ingin mengatakan memboikot itu salah satu cara, tapi juga pada waktu yang sama memang kita harus jeli melihat, kita harus lebih bijak, karena terus terang ya tidak boleh juga dipukul rata boikot, karena saudara-saudara kita di sana juga banyak yang Islam. Siapa tahu di antara mereka justru hidupnya juga dari produk-produk mereka sendiri yang ketika ditahan, sudah ekonomi. Ya, itu.